Hai guys, balik lagi sama aku. Jadi aku mau sedikit cerita-cerita pengalaman aku kerja di pabrik selama 1 bulan ini. Jadi berhubung aku lagi liburan summer, jadi aku memutuskan untuk cari kerja dan aku kerja di pabrik sekarang ini. Karena aku mau mencari kayak pengalaman baru, experience baru. Karena tahun lalu tuh aku udah kerja di hotel dan kerjaannya memang enak, tapi ya mungkin aku mau cari kerjaan yang baru yang lebih lain lah gitu. Dan kata orang-orang gaji di pabrik itu kan lebih gede, jadi aku mau coba. Nah terus awal aku masuk ke pabrik ini tuh jujur aku lewat agent, jadi agent yang bantu cariin. Dan ya well aku masuk, tapi aku dapatnya di Taichung. Jujur lumayan jauh, kalau dari Kilung ke Taichung itu sekitaran 4 jam naik kereta, tapi bisa lebih cepat kalau misalkan kita naik HSR or high speed rail. High speed rail itu semacam kereta cepat gitu kalau di sini, tapi harganya juga lebih mahal. Dan karena pas itu aku berangkat ke sini bareng sama temen aku, jadi aku memutusin buat ya udah kita naik kereta aja, kereta biasa gitu. Jadi kita lumayan lama lah kerjanya, duduknya di kereta gitu, diem aja. Cuman ya well nyampe juga kita di sini. Terus habis itu teman aku tuh bukan dari Kilung tapi dari Hualien, jadi ke mereka lebih jauh ya hitungannya daripada kita, karena Hualien itu harus ngelewatin Kilung baru bisa ke Taichung, jadi lumayan jauh. Nah selanjutnya aku mau cerita tentang mungkin kerjaan kali ya. Kerjaan di pabrik aku tuh gimana ya, jujur personally aku baru coba kerjain yang smartwatchnya gitu. Karena sebenarnya bagian-bagian kerjanya tuh ada banyak, tapi aku ditempatin di produksi smartwatchnya gitu. Jadi aku jujur kurang tahu kerjaannya yang lain-lain gimana. Tapi untuk kerjaan aku have fun banget kerjainnya, walaupun emang target seharinya itu banyak banget dan kita tuh sering diomel-omelin kalau misalkan kita kerjanya lama. Cuman jujur selain itu asik banget kerja pabriknya. Karena aku ngerasa kayak oh ternyata kerja pabrik tuh begini. Karena selama aku kerja housekeeping, aku tuh kerjanya terbilang lebih santai daripada saat aku kerja di pabrik itu. Karena kalau housekeeping kita yang penting ngeberesin kamar, dan yang penting kamarnya bersih mau selama apapun itu ya. Tapi kira-kira juga lah, nggak boleh lama-lama banget. Tapi kayak lebih santai kerjaannya dibandingkan kalau kita kerja di pabrik. Sedangkan kalau di housekeeping tahun lalu itu aku tuh kerjanya terbilang kayak pindah-pindah tempat gitu, karena kan dari kamar satu ke kamar lain gitu. Sedangkan kalau aku kerja di pabrik, kamu di bagian itu ya kamu kerjain di situ aja. Jadi literally kebanyakan duduk dan kerjainnya itu aja, monoton kerjainnya itu. Jujur kalau mungkin kamu orang yang gampang bosen atau nggak bisa ngerjain itu terusan, jadi kayaknya nggak, jangan aku ngerekomendasi buat jangan ke pabrik. Karena pabrik tuh ya kerjanya itu aja gitu, jadi kamu ditempatin di situ dan ya kamu kerjain itu terus setiap hari gitu. Jadi kalau misalkan kamu orangnya gampang bosen dan harus kerjanya ganti-ganti terus gitu, nggak bisa ngerjain itu terus, ya aku saranin jangan masuk pabrik. Jadi mungkin cari restoran atau cari housekeeping, itu kerjanya lebih berubah-berubah gitu. Jadi kayak nggak selalu ngerjain itu, karena kan tergantung kamu ditempatinnya di mana dan dapat bagiannya apa. Dan itu kan kerjanya nggak diem doang di satu tempat. Kalau housekeeping kan pasti pindah-pindah terus, beresin kamar satu, beresin kamar dua, kayak gitu kan. Kalau di pabrik kan kerjanya kayak ya udah kamu duduk aja terus di situ. Kebetulan emang kalau pabrik aku tuh terbilangnya lumayan enak karena ruangannya ber AC dan kita tuh dapat tempat duduk, jadi duduk gitu loh kerjaannya. Dan ya jujur kerjaannya enak, tapi mungkin minusnya kosan aku tuh lumayan mahal ya. Emang sih mungkin mahalnya karena letaknya lumayan strategis dari tempat kerja aku, karena dekat pabrik. Banyak juga teman-teman aku yang kerjanya di pabrik itu ngekosnya di sini. Untuk kosan aku tuh 1 bulan 7.000, belum sama air dan listrik.
Listrik itu tergantung penggunaan kita lagi, sedangkan kalau air itu 1 bulannya 200. Nah, tapi karena aku bareng sama temen, ada satu temen aku lagi gitu yang sekamar sama aku. Jadinya aku 1 bulan bayar sekitar 3.500, dan listrik itu kita bagi dua juga. Dan karena ini udah jalan 1 bulanan, penggunaan listrik aku di kamar aku jujur gak begitu banyak, cuma sekitar 800-an doang, ditambah air jadi 1000-an gitu, dan dibagi dua lagi. Lalu untuk makanan, jujur di tempat aku, kalau yang dekat kosan dan dekat pabrik aku tuh lumayan jarang ada yang jual makan. Mungkin kalau mau cari makan itu jadi harus jalan sekitaran 30 menit dari tempat aku gitu, lumayan jauh memang. Tapi di sana tuh banyak banget makanan, jujur banyak banget. Tapi aku yang bikin agak shocknya gitu, kalau di Kilung tempat makan tuh buka agak sampai malam banget kan, masih sampai jam 8-an. Kalau aku keluar cari makan tuh masih ada yang buka. Sedangkan kalau di sini tuh aku lupa tepatnya jam berapa, cuman masih belum terbilang jam 8 ke atas gitu. Tapi aku cari makan dan udah pada tutup. Jujur aku kayak shock gitu loh, belum beradaptasi karena pas itu tuh baru sekitaran 1 mingguan aku kerja dan ada di sini gitu. Jadi aku di sini kebanyakan pesan makan pakai Uber. Memang terbilang lebih mahal karena kita kan bayar Ubernya lagi dan harga makanannya dinaikin sedikit. Cuman kalau untuk makanan, jujur di sini banyak memang, tapi ya itu jauh. Lalu yang kedua yang bikin aku shock itu, bus di sini tuh nggak sebanyak sama di Kilung. Jadi kalau di Kilung itu sekitaran 15 menitan ada satu bus, dan untuk ke satu tempat tertentu itu tuh ada 2-3 nomor bus. Jadi kayak kita nunggu bus itu nggak sebegitu lamanya. Sedangkan kalau di sini tuh aku mau kemana-mana, pertama jauh, kedua busnya itu lama banget. Jadi kayak aku jarang banget keluar di sini. Kalau aku keluar pun mungkin aku bakal jalan kaki. Mungkin ya jalan kaki. Aku nggak pernah naik sepeda. Sebenarnya di sini tuh ada U-Bike, tapi aku nggak pernah naik sepeda karena aku bisa naik sepeda tapi sedikit oleng gitu, karena aku udah lama gak naik sepeda kan. Terus ya kalau mau nunggu bus, di dekat kosan aku tuh ada satu nomor bus, nomor 14 sama nomor 28 atau 26 gitu. Itu memang bisa ke arah kota sana, bukan kota Taichungnya, tapi yang pusat makanan-makanan ada gitu. Cuman ya itu tadi, nunggu busnya sekitaran 1 jam sekali atau setengah jaman sekali, dan itu tuh kayak lama banget. Jadi kalau misalkan kalian mau keluar, kalian harus mutusin dulu kayak jam berapa kalian mau keluar, dan kalian harus lihat ada nggak busnya gitu, daripada kalian nunggu di tempat nunggu busnya tuh terlalu lama. Karena di Taichung itu jujur panas banget. Itu fun fact ketiganya, kayak mungkin kalau yang kalian tinggal di Jakarta itu tuh sepanas di Jakarta gitu. Padahal kalau di Kilung atau di Taipei juga sebenarnya lumayan panas ya. Tapi kalau di tempat aku di Kilung gitu, itu tuh terbilang sering hujan. Jadi cuacanya nggak yang panas-panas banget, tapi nggak dingin-dingin banget juga. Karena mungkin dia sering hujan kan. Jadi hawa di sana tuh lumayan lebih sejuk, lebih dingin daripada kalau dibandingin sama di sini. Ini buktinya di luar tuh panas Swedan. Kayak aku malas banget di sini jadinya mau keluar. Pertama kan aku kan naik jalan kaki gitu, bukan naik ya, jalan kaki. Jadi kayak kalau misalkan mau jalan kaki di luar panas banget kan kayak nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya harusnya hari ini juga aku lembur. Nah, enaknya mungkin di tempat aku kerja itu kan kita 5 hari kerja, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Nah, hari ke-6 atau Sabtunya itu kita bisa masuk kerja kalau memang kita mau. Atau hari Minggu, kita bisa pilih antara 2 hari ini, tapi hitungannya itu udah lembur. Karena kita tuh digaji per 1 bulan, bukan per 1 jam atau per 1 hari gitu. Nah, kita kerja itu 1 bulan 28.000 gajinya, gaji pokoknya gitu. 28.000 kalau misalkan kita
nggak ada izin atau nggak ada telat, dan nggak masuk gitu loh. Jadi kita bakal dapat bonus 3.000 lagi. Jadi total kita bisa dapat 31.000 selama 1 bulan. Nah itu belum ditambah lagi sama lembur. Nah makanya kerja di pabrik itu mungkin gajinya lebih gede dari lemburnya gitu. Terus ya mungkin itu dulu story aku. Nanti aku bakal update lagi lain kali. Bye bye. Oh iya guys, tadi kan aku bilang harusnya hari ini tuh aku lembur. Kebetulan hari ini itu aku gak dapet jadwal lembur karena barang di pabrik aku lagi habis. Jadi katanya aku gak dapet jadwal lembur untuk hari ini gitu. Jadi aku disuruh istirahat dan Senin aku baru masuk lagi. Terus aku mau nambahin, kalau misalkan aku kerja di pabrik ini tuh aku disuruh medical check up. Dan kemarin tuh aku medical check upnya di Kilung, harganya 1.000. Dan medical check upnya jujur yang basicnya doang, kayak ada ambil darah, tes urin, terus tinggi badan, sama yang basic gitu deh. Ada ronsen juga, kayak gitu-gitu. Nah jujur katanya, tapi baru katanya karena aku belum dapet, cuman katanya dari pabriknya itu bakal balikin duit kita, duit medical check upnya sekitar 750 atau 700 MTD gitu, karena sebenarnya pabriknya itu minta kita buat medical check up di rumah sakit yang ada kerjasama dengan perusahaannya gitu. Jadi karena ada kerjasama, harga medical check up itu yang aslinya 1.000 jadi seharga 700 sampai 750 gitu. Aku lupa pastinya berapa, cuman jadi segituan. Dan karena aku medical check upnya nggak di tempat mereka, karena pas itu kan aku masih belum di Taichung, aku masih di Kilung gitu kan. Jadi kayak masa iya aku dari Kilung ke Taichung cuman buat medical check up terus aku pulang lagi, kan rada nggak mungkin. Jadi aku memilih untuk kayak ya udah aku medical check up 1.000 harganya, dan nanti bakal dibalikin toh 750 atau 700 gitu kan. Jadi sebenarnya ya hitung-hitung aku mungkin medical check up harganya 300-an doang gitu. Oh ya, berhubung sekarang udah siang, aku mau siap-siap buat keluar dulu karena aku mau makan. Di sini tuh kalau toko-toko, terutama toko sarapan gitu atau toko makan siang gitu, lumayan cepat tutupnya. Jadi aku mau pergi sekarang udah jam 12 gitu. Jadi aku mau keluar makan dulu di dekat kosan aku doang. Itu tuh toko sarapan, tapi dia juga jual makan siang gitu. Let's go. Jadi ini aku udah balik, tadi habis makan di depan. Jujur tadinya aku mau beli nasi, tapi berhubung nasinya udah nggak ada katanya, jadi aku beli mie. Nah sekarang aku udah balik di kosan lagi, dan tadi aku habis ke Family Mart, aku beli buah pir. Jujur sebenarnya aku mau beli buah di sini, aku nggak tahu di mana. Jadi ya udah aku beli di Family Mart aja, karena sebenarnya ada satu toko namanya PX Mart gitu, tapi tadi aku mau ke sana dan jauh banget. Pas aku lihat di Google Maps itu kalau jalan sekitaran 23 menit, dan cuaca di luar lagi panas banget. Jadi aku mutusin buat ya udah beli ini aja. Ini tuh buah pir yang dia udah dikupas, jadi yang bisa langsung dimakan. Jujur sebenarnya mungkin kurang sehat lah ya beli yang udah dikupas gini, karena kayaknya dia ada tambah pengawet gitu, tapi daripada gak makan buah sama sekali, jadi mari kita makan. Manis sih, manis buah, cuman kayaknya mungkin karena udah dikemasan gini dan udah dikupas entah udah berapa lama gitu, jadi garingnya tuh udah agak kurang gitu. Biasa kan buah pir garing gitu kan ya,
dari itu jadinya agak kurang garing, tapi masih lumayan garing, cuman udah agak berair gitu. Masih lumayan enak sih. Untuk harganya, satu bungkusan kecil kayak gini itu harganya 59 NT. Jadi sebenarnya lumayan mahal sih guys. Kayak untuk satu bungkus yang bahkan kayaknya nggak sampai satu buah bir gitu, harganya 59 NT. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau pergi beli buah, lebih baik kalian beli yang belum dikupas gitu. Mungkin beli di PX Mart atau beli di toko buah gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian gak punya waktu untuk pergi dan kalau tokonya jauh gitu, atau mau yang simple-simple aja gitu, mungkin ini bisa jadi solusi. Tapi jangan keseringan juga ya guys. Walaupun kayak makan buah kan sehat, tapi kalau makan buahnya kayak gini terus gak sehat juga guys. Aku makan dulu ya. Jadi ini aku baru aja mandi, terus aku karena udah malam mau masak samyang dulu. Ya guys, mejanya berantakan. Jadi aku mau masaknya tuh di kotak ini. Aku emang gak bawa ada panci buat masak gitu. Jadi aku bakal masukin ini ke sini, lalu ntar kita bakal seduh aja pakai air panas ya. Here we go. Dan ini udah masuk minyak, kita tinggal seduh ke lantai 1 gitu buat ngambil air panas, dan kita tunggu sekiranya dia sampai udah mateng. Tuang air panas dulu. Ini airnya mendidih ya. Oke, kayaknya segitu udah cukup. Dan kita bakal tunggu dia mateng. Nah, aku udah tuangin bumbunya dan tinggal kita aduk doang. FYI, aku tuh nggak bisa makan pedas sebenarnya, jadi bumbu cabenya aku nggak semuain tadi. Kita aduk sampai rata dulu ya. Aku aduk rata dan ya warnanya agak pucat ya, nggak gitu merah. Tapi mari kita makan dulu guys. Ini tadi aku udah selesai makan samyangnya dan aku kepedesan banget, jadi aku mau makan ini. Ini tuh cream puff, tapi dia keluar varian baru atau rasa baru gitu, honeycomb toffee milk tea. Aku udah pernah coba sekali dan rasanya bener enak, manis, dan dia ada crumble-crumble-nya gitu. Kita makan untuk menghilangkan pedasnya ya guys. Ini crumble-nya. Jadi dalamnya tuh kayak gini. Kelihatan ya, ini. Nah, mari kita makan. Manis banget. Kayaknya putih-putih bagian luarnya, ini kan tadi susunya ya, tapi mungkin gulanya di situ sama juga. Terus ini bagian dalamnya dia ada, nggak tahu apa, tapi ada kayak krimnya lagi gitu. Ini karena tadi aku belinya udah dari siang, jadinya aku makannya pas malam, jadi dia tuh udah kurang dingin, agak kurang enak. Jadi menurut aku kalau emang mau beli bisa ditaruh di kulkas biar dia tetap dingin, jadi pasti makan tuh ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Tapi kayak gini juga masih enak kok.
kayak ya aku mau habisin ini dulu dan kita lanjut lagi nanti. Berhubung sekarang udah jam berapa nih, jam setengah 10, tanda saya udah harus tidur ya. Jadi aku udah sikat gigi dan kita akan tidur. See you in the next video guys, bye bye.